Halo Rebaners, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum alur cerita Sniper Ultimate Kill. Film ini menceritakan petualangan seorang sniper untuk membunuh sniper lain dengan peluru pintar. Bagaimana keseruannya? Tanpa berlama-lama lagi, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah akan diawali memperlihatkannya seorang bandar narkoba bernama Diego yang baru saja tiba di kediamannya dengan dijaga oleh banyak sekali penjaga. Bahwa Diego ini adalah orang yang penting dan punya banyak musuh. Diego pun masuk ke dalam kamar untuk bertemu dengan sang tunangan yang ketika sedang mandi bersama, namun tiba-tiba beralih ke tempat lain. Kisah akan berfokus pada seorang penembak jitu yang sedang menghadiri pemakaman rekannya ketika di medan perang. Dia bernama Brandon, sang tokoh utama kita yang kebetulan bertemu dengan atasannya, yaitu Mayor Richard. Kita panggil saja si Mayor. Dimana Brandon diminta untuk pergi ke Kolombia saat ini juga karena sedang terjadi kasus yang berhubungan dengan sniper, sehingga Brandon yang akan ditunjuk sebagai ahli untuk menyelidiki kasus tersebut. Shitty. Perfect. You're hired. Singkat cerita, Brandon akhirnya tiba di kantor pusat Kolombia yang di situ ada Bapak Sersan yang memimpin kasus ini. Tak buang waktu, beliau langsung menjelaskan bahwa kasus ini melibatkan seorang pria yang bernama Morales. Ini bebenguknya. Orang bandar narkoba yang sudah menjadi buron selama 10 tahun lebih, dan baru-baru ini telah terjadi pembunuhan kepada kepada para bos-bos besar dan bandar narkoba saingan Morales. What was this picture taken? 2006. Yeah, no? Well, one never knows with you. Di mana para penyidik menganggap bahwa itu semua dilakukan oleh Morales untuk menyingkirkan saingan bisnisnya dengan menyewa seorang sniper profesional untuk membunuh mereka semua. Di tempat yang berbeda, mari saya perkenalkan dengan seorang pimpinan DEA bernama Strada. Ini orangnya. DEA itu singkatan dari Drug Administration, ya begitulah, atau penegak hukum narkoba, ya kalau di tempat kita BNN lah. Menurut informasi dari internet terkait, Morales saat ini tinggal di sebuah peternakan yang jauh dari kota, dan besok Estrada dan tim akan melakukan penyerangan ke lokasi tersebut, yang mana tugas Brandon adalah untuk melindungi tim DEA dari jarak jauh. Estrada works. Because my watch says 1300. What does the clock on the wall say? Dengan didampingi oleh Santiago, ini orangnya yang akan menjadi pengamat sekaligus pelayan Brandon ketika di lapangan. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Brandon dan Santiago terlihat sedang astruk-astrukan di antara royokan, sementara Estrada dan rekannya Mas Kumis baru saja tiba di lokasi dan turun sekitar 1 km dari rumah target. Target indicators. Kemudian mengambil jalan memutar supaya penyergapan ini tidak ketahuan. Di kantor sendiri, Pak Sersan kedatangan seorang agen khusus bernama John Samson. Ini bebenguknya yang diutus oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk mengawasi dan mengamati jalan misi ini. Strada dan tim nampaknya sudah dekat dengan rumah target dengan semua persiapan seperti drone, pasukan bersenjata lengkap, tim pelindung jarak jauh, dan lain-lain. Harusnya misi ini berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala yang serius. Tetapi ketika satu tim diperintahkan untuk masuk ke dalam lebih dulu, tiba-tiba ketegangan belumlah selesai sampai di situ karena seorang sniper rupanya sedang mengawasi mereka semua dari jarak jauh. Mas Kumis pun terkena tembakan di kakinya yang membuat beliau mengerang kesakitan, hingga saat Estrada sedang berusaha menolongnya, si Mas Kumis pun tewas dengan kepala yang meledak akibat peluru khusus yang ditembakkan oleh si sniper.
Setelah ketegangan selesai, Brandon yang masih mengenakan kostum kamuflase pun sadar betul jika ini adalah sebuah jebakan dan merasa bahwa sniper yang menewaskan Mas Kumis barusan bukanlah sniper yang sembarangan karena dari 2 tembakan yang dilayangkannya semuanya tepat sasaran dan peluru yang digunakannya bukanlah peluru kaleng-kaleng. Selesai dengan kegagalan misi itu, Brandon pun disuruh untuk istirahat di rumah aman atau asrama khusus di EA. Sebagai sniper terlatih yang selalu waspada, Brandon menyuruh Santiago untuk berjaga-jaga di atas gedung seberang tempat ini demi keselamatan mereka berdua. Malamnya, Brandon terlihat sedang mempelajari strategi musuh alias si sniper misterius yang mencari jenis peluru apa yang sedang digunakannya. Estrada sendiri nampaknya menangis dalam lift karena masih tidak terima dengan kematian si Mas Kumis yang merupakan rekan terdekatnya. Shot followed you around the track. Look, Tidak ingin air matanya terus mengalir dari matanya, Estrada memutuskan untuk pergi ke jalanan menuju sebuah klub malam untuk mencari seseorang. Baru saja masuk, Estrada langsung ditoel-toel oleh pengunjung yang mabuk dan langsung menghajar orang tersebut hingga dia terkapar. Perkenalkan, beliau bernama Carlos, seorang pastor gaul yang merangkup sebagai seorang informan rahasia, di mana beliau ini tahu segala sesuatu yang terjadi di jalanan, termasuk apa yang sedang dilakukan oleh Morales saat ini. Berkat beliau akhirnya diketahui bahwa Morales telah menyewa seorang sniper profesional dengan julukan El Diablo alias Sang Iblis dengan tujuan untuk menghabisi semua saingan bisnisnya, sehingga sekarang Morales adalah satu-satunya bandar narkoba yang menguasai hampir seluruh wilayah di Kolombia ini. Menyarankan agar Estrada tidak terjun lebih jauh dalam kasus ini karena dari rumor yang beredar, sekali namamu diketahui oleh El Diablo, maka nyawamu dipastikan sedang dalam bahaya. Kembali ke Brandon yang mendapat kabar dari Santiago bahwasannya dia melihat laser pengintai dari arah sekian dan jarak sekian. Brandon langsung naik ke atap dan mempersiapkan senapannya, yang di sini kita akhirnya akan melihat El Diablo yang terlibat duel sengit antar kedua sniper profesional ini. Dan ya, kita akhirnya melihat peluru milik El Diablo jelas berbeda dengan peluru konvensional pada umumnya, di mana Brandon hampir saja tewas jika tidak secepatnya berpindah posisi. Keesokannya di kantor Pak Mayor menjelaskan tentang peluru yang digunakan oleh El Diablo ternyata adalah peluru cerdas atau smart bullet berteknologi tinggi yang bisa berbelok dan meledak secara otomatis. Smart bullet ini rupanya adalah properti milik DARPA atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi untuk digunakan militer seperti di adegan film ini. Peluru ini benar-benar bisa berbelok secara akurat berkat sayap-sayap kecil yang terdapat pada bagian belakangnya dan bisa meledak pada jarak tertentu sesuai dengan keinginan si penembaknya. Wow! Di sisi lain kita akhirnya akan melihat si Morales secara langsung tepat di markas besarnya, yang di situ dia tengah bersama dengan para pemuda atau preman lokal di kota ini. Morales yang terkenal jahat pun nampak bersikap keras kepada salah satu bawahannya, yang hal tersebut cukup membuat takut seorang pemuda lokal bernama Aceng yang menyaksikannya. Sikap Morales yang kurang beradaptasi tersebut tak lama anak buah Morales pun melaporkan bahwa Brandon dan Estrada dinyatakan masih hidup, yang ketika akan menghubungi El Diablo dia rupanya sudah ada di atas sambil menodongkan senjata gara-gara Morales belum mentransfer uang imbalannya. Now get the fuck out of my house. She's still alive. Menolak membayar jika Brandon dan Estrada masih hidup, sehingga El Diablo diminta untuk segera melenyapkan keduanya karena sudah ikut campur dalam masalah ini, yang baru mendapatkan kabar dari Pastor Carlos bahwa beliau sudah mendapatkan alamat kekasihnya El Diablo. Ketika mereka akan berangkat ke sana, tiba-tiba sangat disayangkan Santiago harus tewas dalam insiden tersebut, yang ketika Brandon sudah selesai menghabisi anak buah Morales, Estrada sudah pergi entah kemana. Estrada rupanya masih untuk pergi ke alamat tempat tinggal kekasihnya El Diablo, yang aksi petantang petentengnya tersebut justru mendapat penolakan dan perhatian dari preman setempat, yang membuat Estrada harus dikepung rame-rame. Ya, asal jangan di GB saja. Dan ya,
berkat bantuan Brandon, Strada berhasil diselamatkan dari aksi pelecehan sekaligus berhasil mendapatkan kalung milik si wanita yang di situ terdapat wajah El Diablo tertera dengan sangat jelas untuk diperiksa demi mengetahui siapa identitas asli si sniper El Diablo ini. Sementara Brandon dan Estrada masih tetap bertahan di jalanan untuk menyelidiki kasus ini tanpa bantuan dari kantor pusat, Brandon dan Estrada curiga bahwa Morales punya orang dalam di lembaga pemerintahan karena pergerakannya sangat-sangatlah cepat, bahkan mendahului rencana DEA. Penyergapan rumah kemarin untuk itu mereka pun menemui Pastor Carlos yang mengetahui segala sesuatu informasi di jalanan. Namun untuk yang satu ini beliau tidak tahu siapa orang dalam yang dimaksud. Tetapi jika Brandon ingin tahu siapa backingannya si Morales ini, beliau siap untuk memberitahukan siapa-siapa saja dari mereka supaya dia muncul ke permukaan, yang mana aksinya tersebut mendapat pertentangan dari agen John Samson yang merasa bahwa tindakan mereka berdua terlalu barbar dan bisa menimbulkan kekacauan. Tetapi Bapak Stersan dan Pak Mayor nampak setuju dengan tindakan Brandon yang cukup efektif untuk memancing si Morales keluar dari tempat persembunyiannya. Morales sendiri mendatangi El Diablo ketika dia sedang bobok bersama kekasihnya yang ketika sudah riot dan muak terhadap Brandon dan Estrada, Morales menawarkan sejumlah uang dengan nominal menggiurkan asalkan El Diablo bisa membunuh keduanya tepat malam ini juga segera. Menemui para preman lokal yakni para pemuda yang salah satunya si Aceng yang kita lihat tadi, dengan sejumlah uang yang sudah ada di depan mata, para preman ini setuju untuk memberikan informasi sekaligus bantuan untuk membunuh Brandon dan Estrada, menyuruh para preman ini untuk menggantung Pastor Carlos di pohon, di mana El Diablo sendiri sudah standby di posisi yang tepat untuk menunggu Estrada dan Brandon keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka sadar bahwa ini adalah sebuah jebakan. Brandon meminta Estrada untuk jalan keluar dan untuk Pastor Carlos serahkan saja kepadanya. Ya, Pastor Carlos tetap saja tewas ditembak El Diablo, sementara mereka berdua sendiri tak punya pilihan lain selain bertahan di posisi aman. Keesokannya ketika sama orang sedang berduka atas kematian sang pastor, Brandon tak sengaja melihat Aceng dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga dia memutuskan untuk mengejarnya. Sempat terjadi sedikit perlawanan. Aceng yang sebenarnya pemuda baik hati dan berdikari penuh setuju untuk memberitahu di mana lokasi markas Morales berada. Apalagi setelah tewasnya pastor kesayangan kota ini, dia pun memilih untuk bekerja sama demi menjebloskan si Morales ke dalam penjara. Penangkapan terhadap Morales sendiri berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan, di mana dia akan dibawa oleh agen John pergi ke Miami untuk menjalani persidangan di kantor Jaksa Agung Amerika Serikat. Setibanya Morales sampai di bandara Miami, juga menyamar sebagai orang lain dan berhasil lolos pemeriksaan pihak imigrasi, yang hal itu cukup mustahil apabila tidak ada bantuan dari orang dalam alias pemerintahan. Kembali ke bandara, terlihat para pasukan tengah melakukan persiapan untuk mengiringi Morales menuju kantor Jaksa Agung. Di situ Brandon kembali bertemu dengan Bapak Mayor yang menunjukkan peluru yang digunakan oleh El Diablo, di mana peluru yang dibawanya tersebut jelas lebih canggih dan mutakhir karena Smart Bullet ini adalah versi terbaru dari peluru yang digunakan oleh El Diablo. Sekalian juga Pak Mayor memberitahukan bahwa El Diablo ternyata adalah mantan tentara yang dulunya bekerja di DARPA, di mana pihak DARPA sendiri melaporkan bahwa mereka kehilangan 100 butir peluru pintar yang sudah jelas bahwa itu dilakukan oleh El Diablo. Morales sendiri terlihat dipakaikan tudung kepala dan dibawa bersama konvoi yang akan membawanya ke pengadilan. Melihat konvoi yang berangkat duluan membuat agen John bertanya, "Kok kita nggak bareng sih bro?" Brandon pun menjawab, konvoi tersebut hanyalah umpan dan orang yang memakai tudung tersebut merupakan orang lain karena Morales yang asli akan dibawa menggunakan mobil van berwarna putih yang akan berangkat sebentar lagi. El Diablo sendiri terlihat sedang bersiap di posisinya untuk membunuh Morales, yang rupanya dia memiliki majikan lain yang jabatannya lebih tinggi yang menyuruhnya untuk membunuh Morales agar tidak buka suara tentang orang-orang pemerintahan yang terlibat dalam bisnisnya narkobanya. Yeah, the perfect location.
location. Entah siapa atasan El Diablo yang sebenarnya, dia baru diberitahukan jika Morales berada di van berwarna putih, sehingga dengan peluru pintarnya El Diablo pun bersikap untuk meledakkan mobil van tersebut. Setelah di posisi dia belum ketahuan beredar, langsung bersikap dengan peluru pintar generasi terbaru yang ketika timingnya sudah tepat, Brandon langsung melesatkan pelurunya dan orangnya memakai tudung di konvoy tadi ternyata adalah Morales yang asli. Sedangkan yang di mobil van sama sekali tidak ada manusianya, melainkan hanya sebuah mesin yang dikendalikan dari jarak jauh, yang rencana ini sebenarnya ditujukan untuk mengungkapkan backingan Morales alias orang dalam yang selama ini menjadi pengkhianat. Akhirnya terungkap bahwa agen John adalah orang dalam yang selama ini membantu Morales menjelaskan bisnis narkobanya alias berperan sebagai backingannya, yang setelah Morales tertangkap tentu saja dia tidak ingin tertangkap juga, sehingga satu-satunya cara untuk bisa tetap menghirup udara bebas adalah dengan menyewa El Diablo untuk membunuh Morales. Tamat ending yang mengsniperkan. Pesan yang kita ambil hari ini adalah jangan percaya dengan teman sendiri. Bisa saja teman tersebut berkhianat di belakang kita, apalagi teman tersebut sudah berteman cukup lama. Dadar gulung telur Ultraman.